Maaf Pak, Ya, ini teman-teman presentasi sambil share screen Kak Pak. boleh, boleh, boleh share screen, boleh. Ya, boleh. Bisa juga share screen semua. Ya, oke, silakan. Bismillah, saya rekam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi baik. wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini, yaitu studi Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan masing-masing ayat yang diambil dari Al-Quran dan juga dilengkapi dengan terjemahan, tafsir eh, dan juga kesesuaiannya dengan masyarakat. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Untuk yang pertama, mungkin bisa dimulai dari Kak Sartika. Silahkan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua Tingkat sekaligus moderator pada mata kuliah pagi ini. Izin share screen, Pak. Ya, silahkan, Kak. Iya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Iya, di sini saya mencoba mencari surah dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan kesehatan masyarakat dan saya mendapatkan surah yang menurut saya erat kaitannya dengan ilmu kesmas yaitu surat Al-Maidah ayat 6 adalah sebagai berikut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isa kumtum ilais sholati faksil wujuhakum wa aidikum ila marfiq wam sahu biruskum bi arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattohar wa in kuntum marda aw ala safar aw jala ahaduman manhukum minal galatil aw asas amas tumus nasa falam tajad domam fataya samu saidam tayyabam pamsahu bunu bujulikum wa aidikum manuma mayirdullahu liyah ala alaikum min hawar haraj walakin yurdu liyut toharakum wali yutiyan mata walaikum la'allakum tazkirun sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, serta sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur.
Adapun tafsir Wais mungkin saya singkat karena panjang penjelasannya yang saya dapatkan untuk penafsirannya. Tafsir Wajiz setelah Allah menjelaskan hukum tentang makanan dan hewan sembelihan yang dihalalkan dan menjelaskan ketentuan menyangkut wanita-wanita yang boleh dinikahi. Pada ayat ini Allah menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah, dimulai dengan sholat sebagai ibadah yang paling mulia. Ayat ini memberikan petunjuk tentang persiapan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan sholat, yaitu cara menyucikan diri dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Mungkin sampai di situ saya bacakan. Lanjut di tafsir tahlil, ayat ini menerangkan cara-cara berwudu. Rukun wudu ada 6, 4 rukun diantaranya disebutkan dalam ayat ini, sedang 2 rukun lagi diambil dari dalil lain. 4 macam itulah membasuh muka, yaitu mulai dari rambut, sebelah muka atau dahi sampai dengan dagu, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. 2 membasuh 2 tangan dengan air bersih mulai dari ujung jari sampai dengan 2 siku. Kemudian yang ketiga menyapu kepala, cukup menyapu sebagian kecil kepala menurut mazhab Syafi'i 184. Kemudian yang keempat membasuh 2 kaki mulai dari jari-jari sampai dengan 2 mata kaki. Kesemuanya itu dengan menggunakan air. Sedangkan 2 rukun lagi yang diambil dari hadis ialah niat, pekerjaan hati, dan tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi niat itu harus disebutkan pada setiap pekerjaan ibadah sesuai dengan hadis. Yang sesungguhnya amalan adalah dengan niat, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang kedua tertib, artinya melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan urutan yang disebutkan Allah dalam ayat ini. Tertib itu disebutkan dengan jelas di dalam ayat ini, tetapi demikianlah Nabi melaksanakannya dan sesuai pula dengan sabdanya yang berbunyi mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Mungkin itu yang saya bacakan karena panjang juga penjelasan yang saya dapatkan. Kemudian masuk ke intinya penjelasan dan kaitannya dengan kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama saya coba merangkum dari terjemahan dan tafsirnya. Kemudian saya mencari beberapa literatur jurnal terkait dengan surat Al-Maidah ini. Yang pertama itu kebersihan fisik. Ayat ini menekankan pentingnya kebersihan fisik sebelum melakukan sholat. Sholat salah satu ibadah pokok dalam Islam. Mandi junub atau mandi besar merupakan syarat wajib sebelum memulai sholat bagi mereka yang berada dalam keadaan junub. Hal ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kebersihan fisik sebagai bagian dari ibadah yang pada gilirannya juga berkontribusi pada kesehatan individu. Sebelum melaksanakan sholat, mereka disarankan untuk mencuci muka dan tangan hingga siku, serta mengusap kepala dan mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Implementasi ini bukan hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga sebagai kebiasaan harian yang meningkatkan kebersihan pribadi. Jadi dalam istilah Kesmas itu ada yang namanya hygiene personal, kebersihan pribadi, dan hygiene personal merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, tayamum. Tayamum sebagai solusi alternatif. Ayat ini juga memberikan solusi alternatif ketika air tidak tersedia, yaitu dengan melakukan tayamum dengan tanah yang bersih. Tayamum memungkinkan umat Islam untuk tetap menjaga kebersihan dan beribadah tanpa harus menggunakan air. Yang relevan dalam konteks kesehatan masyarakat, di mana akses terhadap air bersih mungkin menjadi masalah ketika sumber air tidak tersedia atau ada keterbatasan untuk menggunakan air, misalnya dalam perjalanan atau saat sakit. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan tayamum dengan tanah yang bersih sebagai pengganti mandi. Ini tidak hanya memenuhi persyaratan ritual, tetapi juga mengajarkan kehati-hatian dalam menjaga kesehatan pribadi di situasi tertentu, di mana air mungkin tidak aman atau tidak tersedia. Mungkin di sini dimaksud air tidak aman ketika kayak yang tersedia cuma air got, mungkin juga menjaga kebersihan diri, makanya ada alternatif yang diberikan, yaitu tayamum menggunakan tanah yang bersih. Kemudian yang ketiga, prinsip kesehatan masyarakat. Ini umum prinsip kesehatan masyarakat. Konsep kebersihan dan tayamum dalam ayat ini juga dapat dipahami sebagai prinsip kesehatan masyarakat dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan individu dan lingkungan karena kebersihan adalah bagian dari iman. Saya ambil ini sebagai orang basic saya kesehatan lingkungan. Ini erat kaitannya juga dengan kesehatan lingkungan karena hygiene personal tidak lepas dari
kebersihan diri dan lingkungan. Kenapa? Poin keempat yaitu pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dalam konteks kesehatan masyarakat, praktik dapat diterjemahkan ke dalam upaya-upaya seperti menjaga kebersihan tempat-tempat umum, sanitasi yang baik di rumah tangga dan masyarakat, serta pencegahan penularan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di sini menjaga kebersihan tempat-tempat umum seperti yang termasuk tempat-tempat umum seperti masjid, pasar, sekolah. Jadi kalau tempat-tempat seperti masjid saja airnya yang tidak bersih, maka bagaimana kita menjaga hygiene personal kita. Jadi kita sebagai orang Kesling ada namanya inspeksi tempat-tempat umum. Jadi kita memang melihat syarat-syarat apa saja yang syarat-syarat air bersih yang ada di masjid, tempat-tempat umum, salah satunya masjid, sekolah dan pasar seperti itu. Kemudian yang kelima, kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan bersama. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya peduli dengan kebersihan pribadi mereka sendiri, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan umum. Implementasi ini bisa mencakup partisipasi dalam program kesehatan masyarakat, advokasi sanitasi yang baik, serta edukasi tentang pentingnya kebersihan dan pencegahan penyakit di komunitas. Jadi di sini lebih menekankan kita penyuluhan tentang hygiene personal, termasuk itu tadi mencuci tangan. Itu merupakan pada saat musim COVID juga mencuci tangan itu merupakan hal yang wajib apabila sudah kontak dengan lingkungan ataupun sebelum makan, setelah buang air besar, mungkin seperti itu. Jadi kita di sini menekankan ke penyuluhan, edukasi. Kemudian yang keenam, penghargaan terhadap nikmat Allah. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk bersyukur atas nikmat Allah, termasuk nikmat sehat, bercuci sebelum sholat, tidak hanya merupakan tuntutan ibadah, tetapi juga cara untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual yang diberikan Allah. Dengan demikian surat Al-Maidah memberikan panduan konkret tentang pentingnya kebersihan fisik dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pengertian ini dapat diterapkan dalam konteks kesehatan masyarakat modern yang menekankan pentingnya kebersihan pribadi, sanitasi, dan upaya kolektif untuk menjaga kesehatan umum dalam masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang surat Al-Maidah kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Kak Sartika dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 dan 6 ya. Fokusnya membahas tentang hygiene personal dan sanitasi. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke presentasi kedua yang dibawakan oleh Kak Badaria Hamzah. Dipersilahkan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita masih sempat bertemu walau lewat living Zoom. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, saya akan melanjut presentasi dari Sartika. Hari ini saya akan membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 168. Secara garis besar, surat Al-Baqarah ini akan membahas tentang makanan yang baik dan halal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ini diterjemahkan atau ditafsirkan dalam ada tafsir wajiz dengan ada tafsir tahlili.
Mohon izin Pak, mungkin nanti saya sebenarnya tadi malam lagi mencari sebenarnya tafsir wajiz itu apa dan tafsir tahlili itu apa, dan saya dapatnya tidak ada sama sekali pengertian tentang tafsir wajiz. Kalau tafsir tahlili mungkin bisa ada penjelasannya di beberapa di Google bahwa tafsir tahlilinya adalah menafsirkan baik per kata atau per makna dalam satu ayat. Jadi saya sedikit tentang tafsir wajiz tentang ayat Al-Baqarah ini adalah bagaimana Al-Baqarah ini menjelaskan makanan yang halal, yaitu tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya atau cara mengolahnya. Dari selain halal, makanan itu juga harus baik. Baik ini dalam artian dia harus sehat, aman, dan lagi-lagi tidak berlebihan. Itu menurut tafsir wajiz. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir tahlili. Tafsir tahlili karena ini memang lumayan panjang karena menjelaskan kata per kata atau makna per makna di dalam suatu ayat. Tapi ini paragraf pertama akan menjelaskan bagaimana asbabul nuzurnya kayaknya nih Pak, bagaimana suatu kaum mengharamkan suatu makanan tapi menurut kemauan mereka sendiri. Kemudian turunlah ada penjelasannya di surah Al-Maidah ayat 5 dengan 3 bahwa sebenarnya sudah sangat jelas Allah mengharamkan makanan bagimu bangkai, darah, kemudian daging babi yang disembeli dengan atas atau hewan yang disembeli atas nama selain Allah atau hewan yang mati tercekik. Jadi untuk mengharamkan makanan ini bukan atas kemauan kita. Dijawab di surah Al-Maidah ayat 5 dengan 3. Kemudian saya coba cari literatur tentang bagaimana hubungan makanan ini dengan kesehatan. Sebenarnya kalau kita bahas tentang makanan dengan kesehatan itu sangat erat kaitannya, karena lagi-lagi manusia itu untuk melangsungkan kehidupan itu butuh makan, butuh zat-zat yang bisa diolah dalam tubuh kita supaya kita bertenaga. Dan kalau kita sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan jadi produktif dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sosial kita. Makanya kalau kita bahas makanan, ya dikaitkan dengan kesehatan, yaitu sangat erat kaitannya. Berbagai macam penyakit yang ditimbulkan sekarang ini itu penyebabnya ya karena pola hidup, terutama di pola makan yang kurang teratur. Misalnya Indonesia sekarang peringkat ketiga penyakit diabetes. Nah, salah satu penyebab dari penyakit DN ini adalah kebanyakan mengkonsumsi glukosa atau atau karbohidrat yang tinggi. Dan itu juga dibuktikan dengan banyaknya kita lihat di masyarakat kita. Saya tidak tahu di Makassar bagaimana, tapi kalau di Samarinda sini terlalu banyak penjual minuman yang sangat menggunakan manis buatan, dan itu tuh 30 kali lebih manis, bahkan ada 100 kali lebih manis daripada gula. Makanya memang tingkat diabetes yang disebabkan oleh pola hidup terutama pola makan ini sangat tinggi. Lagi-lagi sebenarnya kalau misalnya di ayat tadi dijelaskan juga bahwa yang aman, jadi bukan saja halal, bukan saja baik, tapi dia harus aman. Aman dari segi mananya, aman dari segi cara mengolahnya, tidak terkontaminasi dengan hal-hal misalnya bakteri atau kontaminasi fisik dan sebagainya. Kalau di Kesling mungkin Bu Sartika sangat paham, ada kontaminasi biologi, fisik dengan ini, maka makanan itu dikatakan aman. Saya rasa itu Pak terkait dengan surah Al-Baqarah yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Badari atas pemaparan materinya dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168
yang fokus bahasannya terkait dengan makanan yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Baik, untuk selanjutnya ke presentasi selanjutnya, silakan untuk Mawati untuk mempresentasi tugasnya. Terima kasih. لا تقم لا تقم فيه عبادات. Putus, Kak. بس halo, Iya, jelas? Udah jelas ya? untuk sekarang jelas, cuman ya agak sedikit terputus-putus. لا تقم فيه عبادات سيسمع على أقوام أو أموالهم ومن فيه رجال يطهروا والله يحب المطهرين. Intinya janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak untuk melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang berhak membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Dia bersihkan tafsir wajib dan tafsir tahlil dari tafsir wajib ini cenderung sikap dan inti dari kata ayat Quran utamanya dalam memberikan pemahaman yang ikhlas dan padat tentang makna Al-Quran tanpa terlalu dalam ke dalam historis atau konteks khusus besar. Sedangkan tafsir tahlili, tafsir ini lebih mendalam dan detail dibandingkan dengan tafsir hadis. Tafsir ini cenderung lebih luas dalam campurannya, penjelasan yang lebih dalam supaya serta masalah-masalah tafsir yang mungkin timbul dalam Al-Quran. Adapun tafsir wajib dari ayat ini uh, yang mana hubungannya dengan sedang masyarakat, ada di mana di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri, kayak orang yang membersihkan diri. Jadi di dalamnya ada orang yang ingin yang Islam membersihkan diri jasmani dengan cara berwudu maupun melalui dengan cara tobat dari besar maksiat. Dia memperbaiki akan terjadi kepada orang yang bersih di mana ada tafsir dirinya. Di melakukan ibadah sholat berarti mensucikan diri lahir dan batin, karena untuk melakukan sholat syaratkan sucinya badan, pakaian dan tempat, serta hadirnya hati dan pikiran yang dihadapkan kepada Allah SWT. Jadi Allah menyukai orang-orang yang salah menjaga kebersihan jiwa dan jasmaninya, maka mereka menganggap kesempurnaan manusia terletak pada kesucian lahir batinnya. Oleh sebab itu mereka sangat benci kotoran lahiriah seperti kotoran pada badan, pakaian dan tempat, maupun kotoran batin yang timbul karena perbuatan maksiat serta seperti yang buruk, misalnya lihat dalam beramal atau sedikit dalam beribadah atau oleh dengan
Adapun hubungannya dengan Islam masyarakat ada beberapa aspek yang bisa dihubungkan. Yang pertama, kebersihan jasmani dan lingkungan. Jadi di ayat tersebut menegaskan pentingnya kebersihan seperti membersihkan diri dan lingkungan jasmani. Ini mencerminkan nilai-nilai sanitasi dan kebersihan itu merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Kebersihan tubuh, pakaian, dan lingkungan termasuk tempat ibadah adalah syarat untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Terus kebersihan batinnya tersebut juga menyoroti pentingnya kesucian batinnya, mensucikan diri dari dan memperbaiki budaya negatif, maka bagian dari segi kualitas juga dapat berdampak positif pada kesehatan mental dan emosional masyarakat. Terus kerjasama dan persatuan dalam kebaikan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan adalah tempat mencari persatuan dan bersama dalam kebaikan. Konsep ini relevan dalam konteks kesehatan masyarakat di mana kolaborasi dan koordinasi antar individu dan kelompok sangat penting dalam penanggulangan masalah kesehatan seperti penyakit atau keadaan dari lainnya. Terus penekanan pada kesucian dan kesempurnaan, kesucian dan kebenaran ini mengajarkan nilai-nilai integritas, transparansi dan kejujuran dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Penekanan pada kebenaran untuk pentingnya informasi yang akurat dan kebijakan yang adil dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi dengan mengamalkan nilai-nilai tertentu dalam ayat ini, masyarakat dapat membangun lingkungan yang sehat dan secara fisik, spiritual, baik yang bersih dan kesedaran yang semangat ini serta memperkuat kerjasama dalam kebaikan merupakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan masyarakat secara ini itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan tugasnya, Kak Sukmawati. Terkait dengan Quran Surah At-Taubah ayat 108 mengenai orang-orang yang mensucikan diri sebelum ke masjid ya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Kak Andi Sukmawati. Silahkan, Kak. Ya, makasih. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hesti selaku moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba memaparkan Al-Quran dan tuntunan pola hidup dalam menjaga kesehatan jasmani. Sebagai khalifah yang diberi mandat untuk memakmurkan bumi, menjaga kesehatan jasmani sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Pada konteks ini, perintah untuk menerapkan pola hidup sehat dapat ditemui secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Quran. Berbicara mengenai pola hidup, produktivitas, dan kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh kesehatan jasmani dan rohani. Pembahasan yang akan diulas kali ini yaitu beberapa kiat dalam Al-Quran untuk menjaga kesehatan jasmani antara lain sebagai berikut. Pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman halal yang tadi sempat dibahas oleh Ibu Badariah tentang surah Al-Baqarah ayat 168. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 57 dan beberapa penjelasan lain mengenai sumber makanan manusia dari tumbuhan ditemukan juga pada surah Abasa surah ke-80 ayat 24 sampai 32, ada pada surah An-Nahl, surah Yasin pada ayat 71 sampai 73, dan begitupun terdapat pada surah Fatir, surah ke-35 ayat 12. Terus yang ketiga, larangan makan dan minum berlebihan. Itu ada pada surah Al-Quran Al-A'raf ayat 31. Kemudian yang keempat, istirahat cukup dan olahraga yang teratur.
Adanya pergantian siang dan malam adalah bentuk kekuasaan Allah yang mana pada siang hari merupakan waktu bagi manusia bekerja mencari rezeki, sedangkan malam hari dalam kondisi gelap gulita dimaksudkan agar manusia beristirahat, mengembalikan kekuatan setelah siang harinya manusia berusaha keras mencari rezeki. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dalam surah Al-Furqan ayat 47 dalam firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusuran, yang artinya dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Quran Surah Al-Furqan ayat 47. Dan saya mencoba mencari tafsir dalam Quran Kemenak, tafsir ringkas Kemenak yang menjelaskan surah Al-Furqan ayat 47 ini, dan dialah yang menjadikan malam yang gelap gulita untukmu, wahai sekalian manusia, sebagai pakaian yang sama-sama menutupi badanmu. Dan dia menjadikan tidur untuk istirahatmu dari semua kegiatan, agar jika kamu bangun di pagi hari, badanmu kembali segar bugar, dan dia juga menjadikan siang terang benderang untuk bangkit berusaha mencari rezeki buat kehidupanmu dan keluargamu. Terciptanya siang dan malam karena perputaran bumi di porosnya ketika mengitari matahari. Demikian pula matahari yang terus berputar dan berjalan pada garis edarnya. Semua keajaiban alam semesta ini tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Dalam penjelasan pada tafsir tahlili, Allah lalu menyebutkan kekuasaannya yang kedua, yaitu menjadikan malam itu bermanfaat bagi manusia seperti manfaatnya pakaian yang menutup badan. Allah juga menjadikan tidur nyenyak bagi manusia sehingga ia seperti mati, karena seseorang pada waktu tidur tidak sadar sama sekali dan anggota badannya berhenti bekerja kecuali jantung dan beberapa organ lainnya. Dengan demikian, dia dapat beristirahat dengan sempurna seperti dalam firman Allah pada surah An-Na'am, surah ke-6 ayat 60, yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Itu arti dari surah As-Zumar, surah ke-39 ayat 42. Allah menjadikan siang untuk berusaha dan beraktivitas, sebagaimana tidur pada malam hari yang diserupakan dengan mati, maka bangun pada siang hari diserupakan dengan bangun lagi dari mati. Demikian pula manusia setelah berakhir masa hidupnya di dunia ini dan mati akan dibangkitkan kembali setelah matinya untuk diadili oleh Allah segala yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Demikianlah 4 kiat dan tuntunan yang bersumber dari Al-Quran mengenai pola hidup sehat dengan menjaga kebugaran jasmani, sudah seyogyanya dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi umat muslim untuk dapat menerapkan hidup sehat guna mengoptimalkan tugas sebagai khalifah di bumi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andi atas pemaparan tugasnya. Sangat banyak ya dalam Al-Quran terkait dengan tuntunan pola hidup dalam kesehatan jasmani, luar biasa. Sangat banyak yang ditampilkan dan mungkin masih banyak lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya kita beralih ke pemaparan tugas selanjutnya. Pak Hengki, monitor Pak Hengki. Sepertinya Pak Hengki lagi sibuk, Pak. Kemarin informasinya Pak Hengki lagi travel dari
ini dari rumahnya menuju Sepa. Jadi mungkin sekarang lagi di perjalanan. Baik, mungkin selanjutnya saya lagi. Tunggu saya share screen dulu. Terlihat ya teman-teman? Ya, terlihat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77, di mana ini membahas tentang keselamatan dan kesehatan pekerja. Ini merupakan salah satu ayat yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan pekerja, di mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi Inna yuhibbul muhsidin, yang artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, untuk penafsirannya, menurut pemberi kerja sebagai orang yang dilebihkan Allah dari segi ekonomi, berkewajiban memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bentuk perbuatan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah pada ayat ini. Berikut perbuatan baik tersebut diterapkan dalam bentuk perlindungan sosial, perlindungan teknis, dan juga perlindungan ekonomi. Adapun penafsiran menurut tafsir Wajiz dan juga tafsir Tahlili, saya kutip dari dari NU. Yang pertama, untuk tafsir Wajiznya atas boleh ibadah murni atau madah dan malah memperlihatkan dunia terus dan pikirkan untuk menoleh harta dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia berupa kekayaan dan karunia lainnya dengan menginfakkan dan menggunakan di jalan Allah. Akan tetapi pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagimu dari nikmat di dunia dengan tanpa berlebihan, dan semua orang yang bersedekah sebagaimana disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. Adapun tafsir Tahlili, ini ada beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan berlimpah ruah, banyak dituntut, hendaklah ia memanfaatkan jalan Allah. Tiara bersahkan untuk tidak makan sama kenangan berupa makan, minum panjang tidak bertentangan dengan ayam yang telah digaskan oleh Allah.
Selanjutnya, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Misalnya, membantu orang yang perlu, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat jahat kepada sesama makhluk, serta Allah menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Terkait dengan perlindungan pekerja, ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan kerja dan kesehatan kerja dalam menjalankan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat atau mesin atau bahan pengolahan berbahaya. Selanjutnya, perlindungan kerja ini merupakan pengaturan keadaan pekerja yang mencakup aspek material meliputi keamanan dan perawatan fisik. Terhadap pekerja juga berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi serta mengancam keamanan dan kesehatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekaligus saya Sukmawati belum ada ya? Ibu Sukmawati. sudah, Pak. Tadi Bukan Andi Sukma? presentasi. Andi Sukma tadi? Bukan, Ada. Oh, Sukma tadi yang presentasi ya? Oh iya, 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 iya. Oke, sudah yang semua ketiga, berarti. Pak. Oh, yang ketiga. Oh ya, sudahnya Badaria ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, oke. Alhamdulillah. Tinggal Pak Hengki Mami di jarang ini ya. Oke, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita mulai, ya, unsur terpenting itu ketika Anda semua, bapak-bapak dan ibu-ibu nanti akan menulis ini tesis, itu yang harus kita perhatikan ada beberapa poin, ya, beberapa poin. Yang pertama, ya, harus ayatnya jelas. Yang kedua, ada terjemahnya juga jelas. Kemudian ada tafsirnya jelas dan tentunya korelasinya jelas ya. Nah, kita masuk yang pertama, pengutipan ayat, penulisan ayat yang benar ya, penulisan ayat yang benar. Kalau melihat hasil yang kita lakukan tadi ya, hampir dikata rata-rata salah ya, cara menulis ayat atau Quran yang benar. Dalam pedoman UIN itu rumusnya adalah Anda tulis QS, jangan katakan surah atau Al-Quran ya, QS, QS. Kemudian misalkan Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kemudian garis miring 2 adalah nomor surah. Al-Baqarah adalah surah kedua. Ya, saya perbesar, siapa tahu tidak terlalu ketara. Oke, sudah jelas. Kemudian titik Jelas, 2. Pak. Alhamdulillah. Titik 2, nomor ayatnya. Tidak ada nilai kata-kata ayat. Ya kan, ayat 31, ayat sekian tidak ada nih. Oke, langsung. Ada juga misalkan ini, tadi siapa punya nih? Misalkan Ibu Andi Sukma, Alhamdulillah. Ada yang pakai begini, titik 2, ada juga pakai ayat. Ya, surah Al-A'raf ayat 31. Tapi Abasa garis mini 80.224. Istilahnya sudah melakukan sebagian tetapi mungkin inkonsisten. Nah, jadi kasih konsisten. Misalkan ayat 255. Kalau dia di akhir paragraf kasih titik. Nah, begini. Begini contohnya.
Kalau tidak bukan di akhir paragraf tanpa titik, Ji. Ya. Jadi begini penulisannya. Jadi setelah ini apalagi mulus ki makalah dan terutama nanti tulis ki tesis, kalau ada ayat tak ingat baik-baik ini teori. Ini nanti yang pasti digunakan dalam tesis kita. Penguji kita itu nanti walaupun kita dari Kesmas ya, penguji kita itu pasti ada penguji agama dari tafsir, dari hadis atau siapa teman-teman yang ditunjuk nanti untuk menguji Anda pasti ada ayatnya, pasti nanti dikomentari. Jadi belajar dari sekarang cara penulisan Quran surah yang benar. Ya, surah Al-Baqarah begini, misalkan surah Al-Baqarah begini. Ya. Hmm. Ah, Iya. coba saya berikan dulu contoh dulu lagi. Coba kalau saya bilang surah Al-Falaq ayat 2. Coba di kolom chat semua. Surah Al-Falaq ayat 2. Di kolom chat saya tunggu. Apakah sudah mengerti? Kita langsung praktek ini. Karena pertemuan penuntut inilah nanti yang banyak nanti kita aplikasikan. Kalau kemarin itu banyak teori. Kalau ini banyak nanti kita langsung aplikasikan dalam tesis kita semua. Mulai dari draft sampai tesis ini pasti banyak. Jadi ini harus kuat, kuat sehingga tesis kita nanti akan baik, ya. Dan ditopang dengan teori-teori yang sebelumnya tentunya. Oke, saya tunggu. Quran surah, oke sudah ada yang mengirim. Ibu Hesti. Salah Ibu Hesti. QS. Coba lihat contoh yang ada di layar yang saya. QS-nya itu tanpa titik. Ayat berapa tadi, Aduh. Pak? Eh, Quran. surah Al-Falaq ayat 2. Ayat 2. Hesti QS-nya pakai titik. Ya, lihat baik-baik contohnya atau mau saya kasih besar lagi. Udah kentara kah? Ini namanya Iya. bid'ah. Tambah besar 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 Gitu. besar. Ini sudah besar sekali nih kalau tidak besar pakai kacamata lagi nih. Oh, Ayat keberapa tadi, Pak? Lupa, ayat Pak. 2. Ayat Ibu Andi 2. Sukma sudah lumayan tetapi tidak ada garis miringnya. Ibu Oh, tetap Badaria, Saya lupa tadi ayat yes. berapa. Ayat kedua, ayat kedua. Ibu Badaria tidak ada ayat, tidak ada anunya. Bukan garis Surah miring 2 Ibu Badaria. Itu 2 itu ayatnya. Kalau ayat itu setelah titik 2. Setelah titik Ayat 2. ayat setelah titik 2. Iya. benar nggak, surah Kak? surah Nama keberapa surahnya, itu, surah, Pak? Oh, Tidak ada pertama, nama tadi surahnya. surahnya. pertama karena ini adalah awal yaitu surah 113. Tapi Oh, nanti 113. mohon nanti lihat mushafnya ya. Lihat Iya, nanti Pak. mushafnya. Oh, cari Lihat sendiri nanti surahnya ya, Pak. Iya, tapi sekarang oke lah 113. Ya, Makanya tadi saya tidak 113. pakai garing karena tidak ada nomor surahnya. Nomor surah. Jadi Oh, QS nama surah Al-Baqarah atau apa, kemudian garis miring nomor surah, nomor urut surah itu ke berapa? Al-Falaq itu 113, kemudian titik 2, kemudian ah, oke, sudah Pak, berapa yang kirim? Belum ada yang benar. Ibu Hesti kembali mengirim tetapi masih salah Ibu Hesti. Ibu apanya, Badaria, Pak? Ibu Badaria kembali mengirim juga tapi masih salah. oh, Nah, tahu. coba lihat Tahu. baik-baik. Coba lihat Iya, Pak, baik-baik. Coba sebentar, Pak. lihat. Ini Ini pas ayat. Ini Pasti, ayat. pasti. Coba Ini lihat. titik 2. Ya, ada jaraknya, ada spasinya dengan ini. Coba spasi, lihat. spasi, spasi. Yes, ada. Wah, ini matanya semua ini. Kalau Ibu Sabi, Andi Sukma Pak. matanya enggak apa-apa lah. Kalau Ibu Hesti, ini anak muda ini masa tidak lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini ada spasi. Jadi QS. Belum tingkat tua, nah, Pak. Tua-tua Oh, belum banget. itu ah. Oh, masih muda tahu ah. Iya pada yang ya ya. Tersinggung nah. Aduh. Masya Allah, Masya Allah. Oh, oke, Oke. oke. Berarti Kalau begitu mohon maaf lahir di puskesmas. Ya. Iya, oke. Saya hanya begini memang contoh-contohnya di pedoman. Ikuti, coba lihat. Tidak, ini pakai spasi, tidak pakai titik. Kemudian A-nya kecil. Baru yang kedua ini besar. Kemudian garing tanpa spasi. Titik 2. Nah, baru di sini spasi. Nah, begitu. Ibu Hesni sekarang yang penutup ya Alhamdulillah. Yang terbaru sudah benar. Ya kurang lebih begitu. Ya. Begitu. Sekarang saya tingkatkan levelnya. Quran surah Yusuf ayat kedua. Sekarang ayat 2 semua ya, supaya tidak pusing ke ayatnya. Ayat 2 semua.
Quran surah Yusuf ayat kedua. Kira-kira bagaimana tulisannya? Surah Yusuf. Nabi yang paling gagah katanya setelah Nabi Muhammad. Hmm. Surah Yusuf ayat kedua. Quran surah Yusuf ayat kedua. Ayo, saya tunggu. Ayo, 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 ayo. Begini nih. Jadi ini tadi level pertama. Ini level dua agak lebih sulit sedikit. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaannya. Ibu Badaria sudah Nggak ada kirim tetapi masih salah. ada gak Masih Ali salah. Yusuf, Pak? Ah, tidak ada surah Ali Yusuf. Jadi jangan mentang-mentang surah-surah itu pakai al ya. Seperti surah Al Yasin. Tidak ada surah Al Yasin. Surah Al Quraisy tidak ada. Yang ada Quraisy. Jadi tidak Ntar semuanya itu Babil pakai Ustaz al lu. ya. Al itu anaknya Ahmad Dhani namanya. Al Ghazali. Al. Aduh, bagaimana ini. Ibu Badaria masih kurang tepat. Ibu Hesti, ini bilang tidak salah, kurang tepat. Ibu Ibu Badari, Ibu Hesti salah, Ibu Badaria salahnya karena dua ya, harusnya 12. Jadi Ibu Badaria salahnya dua. Kalau Hesti salahnya tinggal satu Ibu Hesti. Ibu Hesti Berarti salahnya Y-nya ada tung, ada tung. Ah. Bagaimana yang lain? Sudah menyerah? Y Ampun kecil, mi. Pak. Bagaimana yang lain? Yang lain bagaimana? Mengirim? Y-nya Y kecil lebih parah lagi. Dua salahnya. Kalau tadi Y-nya besar tinggal satu salahnya. Apa, Y-nya Pak? Y kecil berarti tambah banyak salahnya. Dua salahnya. Ibu Hesti yang terbaru yang dia kirim. Dua salahnya. Aduh bagaimana yang lain? Ibu Badaria sudah kirim. Ibu Sartika. Ibu Andi Sukma bagaimana? Ibu mau juga. Sukma saja tanpa Andi mana? Hmm. Nah, ada lagi yang baru-baru kirim. Ibu Hesti, oh udah perbaiki ini lagi Hesti. Sama aja, Mas, satu salah. Ibu Sartika, salahnya dua. Tanpa spasi. Iya, Ibu Sartika. Ibu Andi Sukma, salahnya banyak. oh Bukan pakai titik koma. Bukan titik koma. Baru tidak Oh pakai iya spasi Pak. juga. Aduh, pusing saya tambah banyak salah ini. Ayo pakai kacamata Ibu Andi Sukma. Pakai betulan nih kacamata kalau begini deh. Aduh, bagaimana saudara-saudari ini? Tambah banyak salahnya ini titik dua, titik koma nanti ya mungkin tak Eh, bayang-bayang gitu eh, nih busuk mah. Oh, kesehatan masyarakat, kesehatan Pak mata pakai juga ini penting ini. Aduh. salah sih Pak. Ah, tapi ingat, Yusuf Garim, jadi Yusuf dengan Garim tanpa spasi, Ibu Andi. Oh, Kemudian Garim dengan angka 12 itu juga tanpa spasi. 12 dengan titik dua juga tanpa spasi. Nah, titik dua dengan jadi angka punyanya dua Ibu atau ayat. Ibu Badaria ini. Badaria Ibu cocok nih dari Pak. Badaria ya sudah lumayan tetapi sama tadi Ibu Hesti satu salahnya. Nah, Apanya yang itu mana salah Pak? benar? Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Kita lihat. Ya, jadi yang Anda tulis begini ya semua Spasi, ya. spasi 12 dengan titik dua. Ini salah tadi ya, ini salah ya. Saya tambahkan yang benar itu adalah ada tanda begininya. Ada tanda Masya panjangnya. Allah. Ada tanda panjang begini. Nah, Yusuf. Jadi, makanya penting melihat mushaf, melihat bagaimana tulisannya itu surah Yusuf. Kalau panjang, kasih panjang tongi. Ya, Yusuf. Yusuf. Pak, Berarti U panjang. Kenapa? Kenapa? Pak, enggak ada kayaknya spasita itu setelah garis miring. Tidak ada, Ente, engkau matanu Hindu ki. Padahal Matanu kau pakai anu. oh pakai yang tadi saya mau Protes. dua Yusuf. Benar Protes. Pak. Sudah salah, nah protes lagi benar. Ayo, minus ke kau. Mau suka protes-protes. Nggak ada spasi ini, no. Nggak ada, nggak ada spasi ini. Buktinya kalau saya delete, langsung tak hapus. Tuh, kalau spasi begini, saya delete, coba lihat saya delete. Lari ke sini. Ya gitu, kalau saya delete, lari ke sini, matanya ini masih muda baru matanya. Aduh, bagaimana ini?
Ayo kacamata. Anu pakai Microsoft. Anu mana? Apa namanya yang kalau di lab itu mikroskop pakai. Jangan kacamata, Microsoft. Masih Iya, aduh. 1,5 mungkin jadi berjarak ini. Eh, bagaimana ini saudara-saudara? Kasih besar lagi Padeng. Nggak ada alasan. Ini ya rata-rata Anda tulis begini ya. Nah, yang benar itu U-nya panjang. Nah ya, U-nya panjang. Jadi kita belajar kalau gini A panjang. Ya, tinggal bisa kasih kecil, bisa dikasih besar. Kalau begini I panjang, ya kan? Kalau begini U panjang. Tinggal dikasih kecil, Itu bisa juga dikecil-kecil masing-masing. A, I, U kasih panjang. itu Ini saja tandanya, panjang. Pak. Ini saja. Tanda Kalau ini panjang saja. panjang itu artinya di atas begini. Kalau lewat HP bisa itu kalau tidak salah keyboardnya diketik lama-lama akan muncul pilihan. Huruf A misalkan ketik lama-lama ada muncul pilihan. Nah, saya sekarang ajarkan kalau lewat laptop Anda masuk di insert ya, tutorial ini. Insert, kemudian masuk di simbol. Sini simbol. Oke? Simbol, masuk di Iya, simbol. iya Pak. Sudah masuk di simbol, akan muncul more. More simbol. More itu nak bilang orang more-more. Patu ki. More simbol. Baru cari di sini. Simbol yang kita masuk ini mana? Cari maki di sini. Cari maki. Cari maki di sini. Contoh. Ada di bawah, Pak. Contoh. Ada di bawah, Pak. Ini tidak salah karena tidak lurus. Bengkok-bengkok. Ini juga bengkok-bengkok. Ya, I-nya. Misalkan I-nya. Oke, salah. Nah, ini. Yang Ya, ini U-nya sudah benar. Ini ada macam U sini. Yang kita pakai misalkan kalau U panjang ini. Ini dua. Ya kan? Ini maka ketik ini insert nih, kasih masuk insert. Insert. Begitu. Ya. Tapi boleh juga saya iya. tambahkan daripada kita cari-cari terus caranya begini, shortcut key. Shortcut key itu artinya kita ketik baru muncul sendiri, tapi kita harus hafal. Rumusnya begini, Control Shift U, Control Shift U. Jadi kalau kita tulis Control Shift U, langsung muncul U yang jenis begitu. Ya, coba kita, tapi sudah diatur di sini, Control Shift U sudah teratur. Jadi misalkan ini, ya kita lihat. Kalau saya bilang U, biasa saja U. Tapi saya tindis, Control Alt C, coba. Makanya tadi ketik sendiri. Ya kan? Ketik sendiri, ketik sendiri. Begitu pula A, Control Shift A. Tapi saya sudah atur, Control Shift I. Tapi saya sudah atur itu. Diatur dulu di laptop tak. Kalau tidak mengerti, nanti ada di tutorial saya, minta tutorialnya saya sudah rekam di YouTube. Atau datang ke pasca bawa ke laptop tak, saya settingkan ke laptop tak, dan seterusnya. Terserah yang mana mudah. Begitu. Quran surah Yusuf. Jadi lihat dulu tulisannya Yusuf, panjang atau tidak. Yang mana panjang, huruf apa yang panjang, huruf apa yang tidak panjang. Begitu. Ya, apa lagi? Ada pertanyaan sebelum saya tambah lagi? Level 2 ini belum berhasil ini. Sampai 3 level inilah. Kalau sudah 3 level paham tingkatannya transliterasi, penulisan surah sudah mantap lah. Level kedua lagi, saya berikan contoh. Surah Ibrahim ayat kedua. Semua ayat 2 ya. Surah Ibrahim ayat 2. Coba. Quran surah Ibrahim ayat kedua. Saya tunggu. Kira-kira yang mana panjang? Apakah tidak ada panjang atau ada panjang? Huruf apa yang panjang? Surah Ibrahim ayat 2. Huruf ro. Tapi tidak ada keyboardnya. Lihat itu dulu di Al-Quran. Surah Ibrahim, surah keberapa. Lihat bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya Ibrahim itu bagaimana tulisannya? Yang mana panjang? Yang mana pendek? Ibrahim. Ro-nya Oke, mana lagi? Lihat baik-baik. Satu panjangnya kah atau dua panjangnya atau 3 panjangnya? Lihat baik-baik. 2 Makanya kita panjangnya, belajar Pak. ini bawa Al-Quran ya. ro dengan A, tapi tidak ada di keyboard HP ku, Pak.
A dan Itu I yang simbol. panjang kayaknya Pak. Salah ya? Ya, ada panjang. Ada panjang. Kalau tidak bisa di HP-nya tidak Ibrahim. apa-apa. Tulis tangan baru foto. Tulis tangan dan foto Ya. yang mana kapan lah. Nah, bisa lewat ketik, bisa lewat HP, bisa lewat laptop atau tulis tangan, kemudian foto, kirim di Zoom. Nah, bisa sih kan? Nah, coba. Iya, Pak. Ayat berapa tadi? Semua Ayat ayat 2. Ayat 2. Semua ayat 2. Contoh soal kita semua ayat 2. Surah Ibrahim ayat 2. Maka tidak ada yang kiring ini, mal lagi, mal lagi. Hai, mana? Tidur Pak dulu deh. Pak, di Atau Pima dulu apa ke? Buang air dulu deh. Ah, Sartika salah. Ya, Ibu Satrika itu banyak ini. Ini A-nya juga Ibu Sartika ini A-nya miring-miring ini. Nah, dia itu garis lurus horizontal. Garis lurus horizontal ya. Nah, Pak, di saya, Pak. Kalau ku tekan lama, Pak, miring ki garisnya, bukan di horizontal, Pak. Di A sama apa I panjang, Pak, toh. iya tapi baik apa cetakan lama apa? Kalau saya tekan lama, Pak, bukan ki horizontal garisnya itu, miring ki di atas, Pak. Enggak, Pakai satu HP pilihan kah? toa tuh Satunya Pak. pilihan kah? Saya HP ku banyak pilihan. A-nya banyak macam, I-nya banyak macam. Bagus itu paling HP tak. Iya, ku coba Pak lagi, Pak. Atau tulis tangan saja baru foto. Oh lewat Oh WA iya, ya? ada Oh lewat part WA. saya. Ibu Hesti lewat WA salah. Ibu Badaria lagi Iya, lewat Pak. WA. Mana Ah, tadinya tadi? Ibu Badaria lewat WA. S-nya itu QS, S-nya S kecil atau S besar? Ibu Badaria, mana Ibu Badaria? Besar, Pak. Baru nak tulis kecil. Lihat nih, lihat itu Hesti. Jangan kau Oh Hesti iya, suruh lihat itu. Salah-salah kalau Hesti. Hmm. Hmm. setara sebenarnya itu, Pak. Cuma kenapa? Baru cara tulisannya bagaimana? Spasinya juga ini dua kali mas spasi nih Ibrahim. Eh, ini Mudik baru ini adanya. garis miring pakai spasi ya Ibu Badaria. Coba lihat. Tidak, Pak. Ada tuh. Ya ampun, begitu tulisan tangannya, Pak. Bagaimana? Makanya baik. Ini juga 14 dengan titik dua pakai spasi ya. Memang berjarak Bagus jaraknya, sih, Pak. bagus sih, bagus sih foto nah. Banyak. Kenapa banyak sekali kelebihan spasi sini? Ah. Iya, kalau sini seakan-akan 14-nya pakai spasi sebelum atau Iya. setelahnya. Iya, iya, ulangi, ulangi, ulangi. Nah, nah. Saya tulis Kalau di komputer Hesti, saja, Pak. spasi-spasinya tulisannya benar nih. Cuma masih ada salah Ibu Hesti. Aduh. Bag- bagus sih, bagus sih. Ah, bisa itu lewat Zoom juga dikirim. Tak tahukah kirim foto lewat Zoom? Ada itu file, baru pilih di gadget lewat HP. Tinggal QS-nya ini Bu Hesti, spasinya ini 5 kali. Ada banyak sekali spasi Bu Hesti. QS dengan kata huruf I. Ini 4 spasi atau 5 spasi itu. Deh. Lihat baik-baik. QS-nya. Apalagi alasannya? Lihat QS-nya. Semua Iya, semua lihat grup. Panjangnya jaraknya masih bisa 10 berapa kata di sini di dalamnya.
Tidak ada benar. Hah, pusingku. Syad. Astagfirullah. Ah, ya begitu kurang lebih. Ya, bagaimana yang lain? Hati-hati. Ya, pakai HP bagaimana? Pakai hati. Kalau Oppo mungkin tidak bisa ya. Kalau Samsung mungkin bisa. HP Samsung mungkin bisa. Nah, kalau Ibu Hesti 14 dengan titik dua pakai spasi tuh. Masih Pakai mau gua. titik dua. 14 dengan titik dua pakai spasi. Tidak. Pernah tulis pakai. Astagfirullah. Sudah deh. Berhenti mau Hesti. Iya, aku mengerti mi, mengerti mak. Mengerti mak bahwa banyak salamu. Oh iya 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 iya. Terlalu susah nah. Iya iya oke 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 oke. Udah. Ya, kurang lebih begitu nih. Yang dia tulis tadi mungkin sudah mengerti. Kalau kita tuliskan, coba kita tuliskan. Ya, ya. Saya tuliskan dulu yang salah, ya. Yang salah. Nah, kalau masih tulis begini, itu masih salah. Ya, yang benar kita ubah. Yang benar kita ubah. Begitu. Itu ya, oke. Oke, level Baik. 2. Saya anggaplah level 2, 60% yang lolos. Kecuali Hesti Kapang. Iya, Pak, salah. Pak, itu Sekarang level garing ketiga. sama 14 Surah spasi kah, Pak? yang mana? Yang garing sama 14 spasi? Tidak. Tidak. Tidak ada pasal sama. Tidak ada jenis. Langsung ji. Memang model formnya begini. Karena lihat ki ujungnya satu. Ujungnya angka satu. Begini memang. Ingat ya formnya itu Cambria ya. Cambria. Formnya itu Cambria. Kalau kita menulis. Dulu tahun lalu itu Times New Roman. 10 tahun itu di UIN. 15 tahun Times New Roman terus. Ini mulai tahun 2024 Cambria. Begini penulisan satunya kalau Cambria. Ya. Coba sekarang surah An-Nisa ayat 2. Quran surah An-Nisa ayat kedua. Ini level ketiga ini. Kalau benar nih surah An-Nisa, sudah mantap nih. Surah An-Nisa ayat kedua. An-Nisa. Bisa dipoto, bisa lewat WA atau lewat Zoom, diketik. Boleh. Yang penting benar cara penulisannya. Mana sudah? Sudah. Lewat apa nih? Lewat Zoom tidak ada. Proses, Pak, Lewat di grup juga tidak ada. Sama dia. Sudah ada yang kirim. Hesti misalnya. Hesti suka buru-buru, tapi semoga benar, Ji. Mana? Oke, terlepas dari spasi-spasi Anda, Ibu Hesti ya, maupun empat titik ini spasi dengan titik dua atau tidak, terlepas dari spasi-spasi Anda, penulisannya masih ada beberapa yang salah. Masih ada beberapa salah. Iya, Pak. Ini juga empat dengan titik dua ini saya akan pakai spasi, tapi tidak. Anggaplah saya maafkan itu, tapi terlepas dari semua spasinya, masih ada beberapa salah. Beberapa berarti lebih dari satu.
Ya, bagaimana yang lain? Sudah ada di kolom chat. Ibu Sartika, kesalahannya 3. Terutama spasinya juga ya. 4.2 pakai spasi 2. Nah, kalau Ibu Badaria, kesalahannya 2. Seperti Ibu Hesti. Kalau Ibu Sartika, kesalahannya 3. Ya, 3. Ibu Sartika 3 salahnya. Ibu Badaria 2. Ibu Hesti juga 2. Bagaimana yang lain, Ibu Andi? Ibu Andi kirim foto. Ini bagus saya kirim foto tahu. Kirim foto. Terlepas dari spasi-spasinya. Ini AN baru spasi ya, Ibu ya? AN baru spasi ya atau tidak? AN spasi baru tanda penghubung. Bagaimana Ibu Andi? Pakai spasi atau tidak itu? AN Tidak baru tanda pakai, penghubung. Pak. Oh, Tidak tulisan ada tak begitu. spasinya. Tulisan Iya. tak begitu. Pakai spasi. Coba lihat tulisan tak. Pakai spasi kelihatan. Oke, terlepas dari ini juga A-nya ini. Tidak lurus ya, bergetar hatinya ya. Kenapa bengkok-bengkok tidak lurus? Ki? Nih, seperti pelangi. Lurus semua gitu, Pak. Tidak, lihat baik-baik. Lihat gitu santai. Bengkok-bengkok ki. Kalau I-nya ini panjang ini ya? Atau titik I-nya? I. Panjang, Pak. Panjang-panjang. Oh, padahal tidak panjang ya. Coba lihat Al-Quran tidak panjang ya. Titik saja ya. Titik. Iya, tidak panjang. Bukan ini. Tidak di surah An-Nisa. Oh iya, Pak. Titik. Nah, terlepas dari itu, ini 4 dengan titik 2 spasi atau tidak? Kenapa? 4 dengan titik 2 tidak. Baru tulisannya bagaimana? Pusingku. Pakai kacamata tombak Ibu Andi. Eh, Ya, terlepas dari itu, kesalahannya Ibu Andi juga 2. Terlepas dari spasi-spasi, kesalahannya juga 2. Yang mana ini itu kesalahannya, Pak? Ampun Mika, tidak ada yang lain. Kalau begitu kita lihat lagi. Oke. Kita tulis yang yang sudah sesuai ya. Yang banyak yang tulis itu, yang banyak yang kita tulis itu begini. Ya. Hmm. Anissa surah keberapa? 4, Anissa Pak. surah 4, Pak. bagus. Bagus. Kalau ketiga apa? Ketiga apa? Ali Imran. Ali Imran. Oke, yang pertama betul, A-nya dikasih panjang. Bagus. Kemudian ada Hamzah terakhir di situ, Nisa. Oke, bagus. Begini ya, Ih, Nisa. Pak, ada yang di grup, Pak. Ya, tunggu dulu, belum. Tunggu dulu. Yang salah ini. Nah, ya, begitu. Kenapa? Kalau kita tulis bahasa Arabnya An-Nisa, coba lihat. Ketika ditulis, pakai alif dengan lam. Makanya transliterasinya, coba lihat. Alif. Alif ya, ini alif. Ini alif. Iya, Pak. Ini alif. Makanya huruf A. Huruf A. L. Cara penulisannya L. Walaupun cara bacanya AL. Cara bacanya beda. L. L kan. Makanya huruf L di sini. Huruf lam. Baru Nisa. Nisa di sini. Sama Mi. Nisa. Panjang Nisa. Begitu. Jadi penulisannya lihat. Jadi begini. Walaupun ini QSAL Nisa. Tapi bacanya juga. Kalau nanti ibu-ibu semua ini mempresentasikan tesisnya. Jangan juga baca berdasarkan QS Quran surah Al-Nisa. Salah. Kalau dibaca tetap surah Quran surah An-Nisa. Jadi itulah bedanya tulisan dengan presentasi atau verbal, verbal ya. Jadi ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Jadi bahasa tulisnya yang benar AL, tapi dibaca An-Nisa. Begitu. Ini saya katakan level ketiga. Karena beda dengan sebelumnya. Ini kan Al-Baqarah gampang. Ya, ini pakai ini AL baru nih, tapi cara bacanya An-Nisa.
Begitu. An-Nisa, ya. Kalau Oke. Al-Imran, Imran Pak. Soalnya kan dia bukan Al, tapi Bukan Ali Al. Imran. Kalau begitu sekarang Quran surah Ali Imran ayat 2. Coba. Ali. Surah Ali Imran, Ali ya, bukan Ali ya, Ali Imran. Yang mana panjang, yang mana tidak? Surah Ali Imran, coba lihat ada kata tanda panjangnya atau tidak? Coba Nya lihat. Pak. Surah Ali Imran ayat kedua, level ketiga. Level ketiga. Sebenarnya itu soal soal terakhir mau ingin saya sampaikan, tetapi itu mau dulu. Ada soal dulu berikutnya yang lebih mudah, tapi biar mempading. Itu pemimpin dulu, karena itu pertanyaan Anda. Oke, harusnya itu pertanyaan terakhir itu. Ali Imran. Coba Ali Imran. Bagaimana tulisannya yang benar? Silakan dipoto atau lewat Zoom. Silakan. Surah Ali Imran. Saya tunggu. Oke, sudah ada di grup satu orang. Salahnya ada dua. Tidak ada space-nya. Salahnya ada dua. Ibu Hesti salahnya dua. Ibu Badaria. Empat salahnya. Mana yang lain? Sama Ibu Hesti. Tadi kiri, beda kah? Ada lagi Pak. Dua salahnya. Ini apa? Pedoman. Kalau pedoman itu banyak Imran. Anda punya pedoman KTI yang menjadi contoh itu adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang menjadi contoh. Itu. Suka pedo- Bagaimana? Ampun nih. Baru Kak buka pedoman Pak.
Oke, masih lama. Ini belum dijelaskan poin berikutnya. Ada 4 poin yang harus dijelaskan ini. Ini baru satu belum dituntas. Aku dapat nih. Dapat apa? Bagaimana tulisannya? Iya, tunggu Pak. Benar itu ini benar nih. Menyontek. Imran ayat 2. Saya lagi menang ini. Benar, Mak, Pak. Ya, spasi-spasi nama nih. Salah. Enggak pakai spasi, Pak Dianu. Maksudku tulisan Anda itu banyak salah-salah spasinya. Oh iya, Pak. Oh, benar. Nah, ini Mawati, Pak, yang di anu di kolom chat. Apa? Ibu Sukma. Kenapa Anda tak kirim? Iya, ada di kolom chat, Pak. Dari tadi tahu ah. Ibu Sukma. Iya, Sukmawati. Chat Zoom. Kolom chat. Belum. Iya. Chat Zoom belum loading tak buka. Oh, 11.24 Pak nak kirim. Ya, tapi loading. Atau kirim ulang bang Ibu Andi. Kenapa loading? Tanda tanya ki memang. Yang kemarin tarik itu tanda-tanda apa? Tanda seru. Coba dikirim ulang tabi. Kalau yang lain tadi kirim-kirimnya baik. Tadi Bu Andi Sukma juga yang pertama bagus, yang Anissa bagus, kayak kebaca ji. Ini udah tahu tanda seru. Pak, grup WhatsApp. Oh, Kak Andi itu. Gue kira Kak Sukma. Coba atau di grup atau di Di, Zoom. di grup Di sih, grup. Pak. Di grup. Nah, di grup ya begitu tinggal spasi-spasinya. Dia titik dua tak gambar nah. Titik dua apa itu? Abstrak, Pak. Angka apa ini? Angka seperti bilang apa nih? Bagus nah titik dua Gemetaran tak? sih tadi itu, Pak. Iya, begitu ya. Nah, jadi kita kembali top. Kalau Ali Imran itu begitu. A-nya panjang karena bukan al. Ya, A-nya besar karena bukan al ya. Jadi dia eh, kita kembalikan fontnya font 12. Jadi dia QS A-nya panjang. Ali. Kalau yang sebelum-sebelumnya Anissa A-nya kecil karena itu Iya. bukan nama itu. Cuma ini namanya kalau al dalam bahasa Arab itu artinya sisipan atau awalan lah kalau kita bilang bahasa Indonesia ya. Awalan, imbuhan. Tapi ini Ali bukan artinya imbuhan. Ali itu artinya keluarga. Memang sebuah kata ya, artinya keluarga. Kemudian Imronnya panjang, Imron. Betul ya? Betul. Gitu. Ali Imron. Cuma bedakan. Sekarang harus Anda bedakan.
Ini Nisa, tanda komanya itu Hamzah. Imron, ini komanya tak balik, lari ke kanan, seperti bulan sabit. Itu Ain. Ain, Imron. Kalau ini Hamzah, ya. Hamzah itu lari ke kiri. Coba lihat, saya perbesar. Coba lihat. Nah, ini lari ke sini. Beda dengan beda dengan saudaranya, yaitu Imron, Ain lari ke sini. Ah, itu Anda harus coba pelajari di pedoman ya. Ada alif, ada ain. Beda-beda tipis. Main. Ya. Nah, lihat di bedanya Kak, komanya. Lihat komanya ya, iya beda Pak. komanya ya. Nah, lari komanya itu. Tuh beda ya. Nah, alif Imron. Aduh. Satu lagi surah Pak, An-Nas ayat 2. Kurang surah An-Nas ayat kedua. Kalau benar semua ini puas mak kurasa. Berarti berhasil mak. Tapi kalau salah, aduh gagal maning, gagal maning. Coba, Quran surah An-Nas ayat kedua. Surah An-Nas ayat kedua. AL tanda penghubung dengan huruf N. Pasti atau tidak? Ibu Hesti. Pak, Oh iya, pakai huruf Pak. besar, Pak. Pakai spasi. Tidak. Tadi kita Tidak, bilang Pak. pakai. Ini bilang lagi tidak pakai. Tidak. Mana benar? Di tanda penghubung. Setelah tanda penghubung, pakai spasi atau tidak? Yang terbaca, Tidak yang Pak. tertulis itu kelihatannya pakai spasi. Susahnya menulis tanpa spasi kan? S juga S. S kenapa kelihatan pakai spasi dengan garing? Iya Pak, Sudah tunggu ini saya. ini protes-protes spasi baru dia salah-salah spasina. Ceh. Betul-betul. Betul-betul ini orang. Aduh. Kalau Ibu Badaria, Sab- Ibu Badaria benar. Yang pertama Ibu Badaria salah. Ibu Badaria yang tulis yang kedua benar. Nah, itu sudah berhasil nih kalau begitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut. Poin yang kita akan bahas sekarang itu ada 4. Bentar kita lihat isinya. Ayatnya sudah. Kemudian, sekarang bagaimana cara menulis ayat? Ya, menulis ayat. Saya sudah berikan contoh. Misalnya ayat sekarang ini. Ini surah An-Nisa ayat pertama. Ya, ayat pertama surah An-Nisa ini. Cara Anda nanti kalau menulis skripsi, ya, Anda cukup ke sini. Quran Kemenak. Ini webnya. Webnya Quran Kemenak. Atau cari saja di Google. Coba kita cari di Google ya. Kalau Anda percaya, coba cari di Google. Webnya itu Quran Kemenak. Saya akan share dulu.
Cari saja di Om Google Quran Kemenak di Google misalkan eh, Quran Kemenak. Jadi ayat-ayat yang Anda baca seperti tadi anunya siapa tadi itu tidak terbaca. Sartika atau siapa itu tidak terbaca di laptop saya itu. Nah, Quran Kemenak, ini Quran Kemenak. Nah, ketik. Iya. Ketik. Nah, di sini ada anunya. Silahkan cari. Tadi surah An-Nisa ayat kedua. Misalkan surah An-Nisa ayat pertama, ayat kedua. Tinggal di copy paste. Ini ayat pertama. Copy paste. Jadi di sinilah nanti Ya Anda itu copy paste ayat. Dan di sinilah nanti Anda copy paste terjemahnya. Ya, terjemahnya. Karena ini sudah berbasis terjemahan terbaru. Kemenak. Ya, dulu manual Qurannya mushaf yang dicetak di situ kita lihat, tetapi yang beredar itu banyak cetakan-cetakan lama, terjemahan-terjemahan yang sudah lama. Nah, di web ini terjemahan yang up to date, yang terbaru. Nah, ini. Jadi kutip ayatnya dari sini, kutip juga. Nah, tapi jangan kutip ininya ya, transliterasinya. Coba lihat. Ya, jangan kutip transliterasinya sini. Ya, ini ya, jangan kutip transliterasinya begini ya. Oke. Oke? Oke. Jadi kutip, makanya copy paste ini. Kemudian setelah copy paste, jadinya begini. Jadinya setelah kita copy paste, kita jadinya begini. Jadinya begini. Saya sudah copy paste ini ayatnya, terjemahannya juga saya copy paste, tapi caranya begini. Caranya begini. Nah, ingat, ketika Anda sudah copy paste begini semua, begini, ya, caranya adalah antara ayat dengan terjemah tulis itu. Terjemahnya. Jangan terjemahan tulis ya. Terjemahnya tulis. Terjemahnya tulis. Bukan terjemahan tapi bukan juga artinya, tapi terjemahnya titik dua. Kemudian di sini eh, di bawahnya huruf M, di bawahnya huruf M kasih lurus. Spasi satu. Jangan spasi dua, jangan juga spasi satu setengah, tapi spasi satu begini. Spasi satu. Nah, bagus nih spasi satu. Baku dekat-dekat begini. Ya. Dan kutipan Anda ini kasih footnote ya atau indnote, kasih referensi ya. Kalau Anda sistem footnote, referensinya bagaimana? Kalau bukan sistem footnote, bisa juga titik dua anu itu. Kalau tidak salah kalau di Kesmas pakai dalam kurung. Dalam kurung apa? Nah, ini kurang Kemenak. Ini. Kopi ini tadi. Ini kopi. Ini referensi Anda. Kurang Kemenak. Kurang Kemenak. Ah, Kurang Kemenak. Adapun kalau in note mungkin ada nanti khusus kalau di Kesmas karena saya lihat dalam kurung ya. Kecuali pas tentang footnote langsung saja di copy. Copy baru ini nih. Ya, bentuk ini paste. Diakses tanggal 30 Juni. Kalau begitu footnote. Saya kurang tahu mungkin nanti tanya konsultasi di prodi kalau in note kalau tidak salah Anda itu biasa dikasih anu ya. Kalau tesisnya mungkin pakai dalam kurung. Waktu S1 juga mungkin masih begitu ya, dalam kurung. Oh ya, ini. Pak. Kalau pakai footnote begini, ya. Modelnya begini. Nah, kalau paragraf pertama, ini contohnya saja ini paragraf pertama. Coba lihat, ini wahai, dia ke kiri sedikit. Tidak sama lurusnya dengan ini, dalam. Ya, kalau Anda mengerti, awal paragraf itu, coba lihat, ini. Dia 1 koma jaraknya. Tapi kalau terjemahan jaraknya ini 1 pas. Jadi beda ya. Jadi ini awal paragraf tidak begini, tidak sejajar dengan awal paragraf ini tidak sejajar dengan tidak sejajar dengan itu. Coba, tidak sejajar dengan ini terjemahan. Jadi dia begini, ya. Jadi beda awal anunya, beda permulaannya. Coba lihat ya. Ini garisnya. Ini kalau awal paragraf begini. Ini Ya, normal gini. Pak. Awal paragraf gampang ya tinggal di tab. Begini. Tapi kalau terjemahan karena ini adalah kutipan langsung spasi satu dan dia agak ke dalam sedikit. Begitu kan beda ini beda.
Beda, beda. Jadi begitu ya. Nah, dan seterusnya. Jadi itu yang Anda harus lihat. Kemudian ada tafsir. Bagusnya kalau ada terjemahan itu langsung ada dalam kitab tafsir. Atau tadi ada dalam tafsir Al-Wajiz. Ya, Al-Wajiz itu Ya, Pak. tulisannya, Al-Wajiz itu transliterasi Al-Wajiz. Panjang, Al-Wajiz. Baru bukan tafsir tahlil, tahlili. Dalam tahlili itu namanya ya, tafsir tahlili. Tapi diperbaiki. Apakah itu judul lagu, judul kitab atau judul apa itu ya? Lihat, bagus kalau lengkap ki. Misalkan yang dalam tafsir Al-Misbah karya, bagus kalau lengkap itu. Siapa penulisnya? Karya M. Quraisy Quraisy Shihab. Misalkan begitu. Mengatakan ayat tersebut begini, begini, begini. Baru dijelaskan. Baru berikutnya mungkin eh, korelasi korelasi ayat tersebut dengan tema saya. Misalkan nanti Anda menjudul judulnya ada judul Anda, judul saya adalah apa? Atau dengan teori kesehatan masyarakat apa ya? Tadi bagus sekali tadi misalkan kita dari awal Ibu Sartika bagaimana wudhu mencuci tangan ya. Kalau hadis juga itu ada juga mencuci tangan, betul. Dalam hadis dikatakan kalau kita baru bangun tidur, yang pertama kita lakukan cuci tangan. Makanya kita berwudu, ya kan? Makanya gerakan pertama berwudu itu cuci tangan, cuci tangan, ya kan? Kumur-kumur, membersihkan mulut, ya kan? Mulut dan gigi itu kumur-kumur itu. Belum lagi juga tenggorokan, itu penting. Jadi saya rasa sudah lumayan penelitian Anda semua dihubungkan. Tinggal itu tadi. Misalkan tadi ini, yang paling kaya ayat itu saya lihat Ibu Andi Sukma itu banyak sekali ayat yang dia kutip saya lihat. Ya, banyak sekali yang kita kutip ayat saya lihat itu Ibu Andi Sukma. Mana itu? Ini ya. Ini mana itu? Saya tampilkan dulu Zoom. Lewat Zoom. Mana tadi itu Ibu Andi Sukma itu? Eh, ini. Ini banyak ayatnya ya. Bagus. Bagus. Jadi ini kalau ada begini tampilannya, begini ada tampilannya, maka yang paling pertama dilakukan adalah ingat, ini rata kiri. Kalau menulis orang, kalau harus Rata. menulis orang harus rata kanan. Kalau Arab itu rata kanan. Jadi kasih rata kanan di gini. Nah, begitu. Ya, Quran surahnya ini nanti diperbaiki, revisi nanti ini. Nah, ini juga bukan lagi miring. Beda tadi itu yang saya sampaikan. Nah, ini double ini. Ini ada Al-Baqarahnya, di sini juga ada Al-Baqarahnya double. Cukup satu saja, yang di atas saja kita ingat. Dan karena dia di akhir kata, bisa titik lah. Pakai titik. Nah, ini miring ini tafsir Quranul Azim, miring. Tinggal transliterasinya diperbaiki. Z itu zim itu Z titik bawah. Cari juga nanti itu di pedoman. Kalau huruf Z azim Z titik bawah, apa huruf-hurufnya apa saja. Ibnu Kasir juga SS titik atas itu nanti dilihat bagaimana penulisannya dan seterusnya. Nah, pola hidup sehat bagus. Jadi nanti di sini Anda bisa fokuskan Ibu Andi, misalkan ini wala tusrifu ini ya. Jangan berlebih-lebihan. Bagaimana teori kesehatannya Ibu Andi? Betul ya? Makan dan minum tidak boleh berlebihan, begitu? Iya, Pak. Iya, Kalau minum berlebihan, boleh. tidak boleh. Saya kira Tidak kalau minum boleh. boleh banyak. Boleh, tidak boleh Tidak, juga berlebihan minum. Nanti Kita tidak kembung ki, minum. boleh. Pak. Ah, Kembung, gimana? Pak, kalau terlalu banyak minum. Gembung ya, berarti ada batasannya. Oke. Hulu juga. Nah, nah, saya mau kaji ini. Ibu Andi, boleh tidak Iya, kita makan baru langsung minum atau minum dulu baru makan dalam bidang kesehatan bagaimana? eh, pokoknya tidak boleh berlebihan, Pak. Makan dulu Bukan baru minum. berlebihannya, bukan berlebihannya. Makan dulu baru Misalkan, minum, Pak. apa? Makan dulu baru minum. Kalau minum dulu baru makan bagaimana? Minum dulu baru makan, Pak.
Mana yang benar dalam bidang kesehatan? Kalau Ini Pak semua kan ini. Kan bisa aja orang beda pendapat tuh Pak. Bukan teori kesehatan ini, bukan teori Oh, kebiasaan. teori kesehatan. Ini kan Pak, bicara beda kesehatan, filsafat. Kin. Apa? Beda filsafatnya. Beda Pak, filsafatnya beda Kalau Pak. teori kesehatan, Pak, minum dulu baru makan, Pak. Baru Nah, makan. jadi kalau sudah makan tidak minum lagi. Maksudnya minum lagi, Pak. Diminum Tapi, lagi. Pak, Minum Iya, harusnya karena manfaatnya minum sebelum makan itu untuk melancarkan lambung supaya ini makanan tercerna dengan baik di lambung, Pak. Karena maksudnya sikapnya basah. Jadi Kalau tapi tidak minumnya minum satu itu botol, satu gelas, atau kenyang maki itu tergantung kawe. tergantung saja kebutuhan, Pak. Pak. Oh begitu. Oh, oke. Oke, coba lihat. Mencuci Coba lihat. lambung. Allah berfirman, makan dan minumlah, ya, makan dan minumlah. Coba kita perbesar ini kata-kata wa. Wa itu dalam bahasa Arab artinya dan. Dan Beda ketika Allah mengatakan, ya, mengatakan fa. Fa. Fa itu artinya kemudian. Fa itu artinya kemudian. Ada kolom kemudian chat. Kenapa ini kolom chat ini? Oh, izin ke toilet. izin Ya, ke toilet. oke. Jadi fa itu berarti langsung. Contoh, tadi Ibu Hesti datang di Zoom, kemudian datang lagi Ibu Andi, kemudian datang lagi Ibu Sartika, kemudian berarti ada namanya tertib. Tertib berurut dan waktunya itu beriringan. Ya. Nah, iya, iya. Beda dengan dan. Dan itu belum tentu berurut. Ya, belum tentu berurut. Urut. Berurut. Kalau kita bilang kemudian atau lalu, datang ini, lalu ini, lalu ini, kalau bahasa Arabnya itu fa. Fa, ya. Fa atau summa. Summa kemudian. Di sini dalam Al-Quran dikatakan, kajian bahasanya itu tidak dikatakan fa. Kalau fa berarti harus berurut. Makan dulu, oke? Baru Minum. minum. Nah, ini tidak. Dalam Al-Quran dikatakan tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Jadi boleh dulu minum dulu, baru makan. Dan wa itu beda kalau fa. Fa itu jaraknya dekat. Datang ini, lalu ini, lalu ini. Mungkin jaraknya sudah makan langsung minum. Kalau tidak salah saya dengar, kalau makan mungkin kita dulu mungkin rehat ya. Apakah 5 menit, 10 menit? Bagusnya kalau baru minum lagi. Begitu. 20 detik, Pak. Iya, supaya ini lambung itu dulu dia olah dulu, habiskan dulu semua ini Lama, diolah, baru minum. Nah, ya kan? namanya Nah, tuh di kalau sini minum. menunjukkan bahwa tidak kata-kata kemudian atau langsung, tetapi menunjukkan, mungkin ada jaraknya, ya, jaraknya. Iya, Pak, ilmu ini juga dipakai, Pak, untuk Contoh, istihad. contoh, saya berikan contoh, saya berikan contoh. Tadi anunya Ibu Sartika itu yang mana filenya tadi ya? Yang pertama itu, ini Ibu Surah Al-Maidah ya. Coba lihat. Apabila kamu mau sholat, faksilu. Mau sholat, ya langsung berwudu dulu kalau mau sholat. Ya, jangan bilang mau sholat, jangan deh berwudu, ya kan? Kalau mau sholat, langsung kita langsung langsung itu fa. Ya, fa artinya langsung, ya kan? Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kita junub, jangan bilang junub, besok pede aku mandi. Jangan bilang begitu. 2 hari pede baru mandi kak. Tidak, fa. Ya, itu artinya waktu yang dekat. Ya kan? Ada fa itu artinya maka langsung. Nah, gitu kan? Apabila kamu begini, Segera. begini ya, maka begini ya. Nah, begitu ya. Nah, contoh ini kalau kita tidak ada air, famsahu. Nah, langsung kita basuh, bertayamum. Ya kan? Kalau kita tunggu lagi sebentar pilih, siapa tahu ada ji, tunggu dulu. Kalau maghrib, siapa tahu habis waktu. Tidak, ya kan? Nah, jadi fa itu artinya menunjukkan sesuatu. Beda dengan tadi ayatnya, wa artinya dan, tidak itu tidak belum tentu menunjukkan nomor urut atau waktu yang segera. Nah, beda. Jadi ada bahasa-bahasa Al-Quran seperti Jumat. Apabila telah Jumat fas'au ila, maka langsung.
bersegeralah ke masjid. Nah, itu kan ada kan kata-kata fa, maka langsung kemudian, nah, itu kan ada. Tapi kalau kulu washrabu, saya lihat ayat Al-Quran itu semua rata-rata kulu washrabu. Tidak ada dalam Al-Quran kulu fashrabu, tidak ada saya lihat itu. Itu menunjukkan bahwa betul itu ada waktunya, ya. Nah, dan seterusnya. Coba nanti lihat nanti teorinya, ya. Wala tusrifu, dan janganlah betul berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, ya. Nah, kalau hadis Nabi kan sepertiga zat padat. Coba lihat. Nabi itu belum kenal namanya zat padat, zat cair dengan zat gas. Tetapi ketika membagi perut kita, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Itu kan luar biasa sekali Nabi itu. Sebelum ada pembagi, siapakah penemuan itu? Zat-zat, macam-macam zat itu. Zat padat, zat cair, zat gas. Siapakah penemu itu kah? Sebelum penemu itu, Nabi Muhammad yang paling pertama menemukan itu. Iya kan? Sepertiga makanan. Makanan kan zat padat. Sepertiga minuman. Minuman itu berarti apa? Zat cair. Sepertiga nafas. Udara. Berarti zat gas. Ya kan? Begitu kah, Ibu Sartika? Cocoknya begitu. Kalau tidak salah, tiga macam zat ya yang ada ya. Aku lupa Mi ya, atau salahkah pelajaran biologi saya? Aku lupa Mi. Iya Ibu Sartika. Oh Ibu Sartika. Begitu Mika, cocok Mika. Iya, Pak. Satu saya salah bilang ya. Karena saya sudah 20 tahun yang lalu juga belajar biologi. Aku lupa Mika apa. Yang saya ingat itu ya beberapa aja. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begitu ya. Jadi dalam menulis dihubungkan dengan itu, bagus kalau ada referensinya, ada kitab tafsirnya, dan seterusnya. Oke, saya rasa lumayan pekerjaan kita semua ini. 5 menit lagi, ada yang ingin bertanya mungkin 5 menit dari sini. Ada yang ingin bertanya sebelum habis waktu? Cukup ya? Oke, kalau Ya, cukup Pak. sudah lumayan juga. Capek mah juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan selama 1 semester ini. Saya rasa ibu-ibu dan bapak atau Bang Hengki ini tahu saya minta maaf. Saya rasa tidak ada salah atas semua. Saya mungkin ini kasih yang banyak salah sama Anda. Mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah sukses ki semua, berhasil ki. Kalau ada masalah-masalah tentang agama, Al-Quran atau hadis, silahkan ingat-ingat saya atau minimal chat saya atau datang ke pasca di ruangan saya lantai 2. Oke, dan seterusnya. Tapi kalau ibu-ibu ini bahagia, jangan mengingat saya ya. Kalau bahagia ki orang tua atau mau ingat atau pasangan atau mau Tapi ingat Bisa Ibu Andi ya. bisa konsul tesis, Boleh, penulisan tesis, Pak. boleh, 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 boleh lewat WA, video call atau telepon atau ngaki langsung terserah. Lewat chat terserah. Kenapa tadi Ibu Esti? untuk minggu depan, Pak, enggak masuk, Maki. Saya kira habis Mi. Yang kuhitung 6, 7. Baru 7 pertemuan ini. Baru 7 kah? Ya masuk Cocok, bagi Pak Ibu. Cocok Mega. cocok mi tahu final 8 de Oh, pertemuan berarti minggu ke-8. depan tinggal final ya. Mau finalnya apa Iya, minggu depan Pak. hari Rabu? Saya tunggu revisinya hari Ahad depan atau mau ujian lisan, ujian tulis, hari Rabu B, paling Pak. lambat. Jangan lisan, Pak. Tidak ada ku tahu, kasihan. Oh, begitu Kak Siang. Oh, kalau begitu revisinya saya tunggu paling lambat jam 10 hari Ahad. Kalau dikumpul berarti saya nilai. Tapi kalau tidak dikumpul berarti mungkin saya juga terlambat nilai atau kasih kurangi nilainya. Begitu saja Kapang. Nah, ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Teratur sesuai Oke, tadi dengan ayatnya. gitu. Alhamdulillah. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kalau ada masalah, tidak apa-apa kita konsultasi. Ingat-ingat saya saja. Tapi kalau kita senang-senang Ibu Andi ya, jangan aku ingatkan kalau Ibu Andi kalau kita senang-senang, jangan makin ingat Kak. Banyak orang-orang sekitar Di tak yang berjasa untuk Anda semua ya. Ibu Hesti orang tuanya, diingat Ibu Andi, JKI tahu, Ibu Pak. Andi suaminya ya, Ibu Sartika juga mantannya juga yang banyak berjasa. Iya kan? Ibu Badaria lebih-lebih ya. Apa lagi namanya Ibu mantan tak Ibu Sartika? Yang
Jelek di mantan Ibu Sartika saya lihat ini jelek ya. Masih lebih gagah kan sedikit. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, eh dan mohon Mas maaf, Ba- maaf dan lahir batin. Siapa tahu kita ketemu di jalan ya. Apakah saya menegur atau kita menegur? Tidak apa-apa ya. Ya, alhamdulillah. Kalau siapa tahu saya tidak kenal Ki, ku lupa Maki, namanya Zoom itu ya. Itu Zoom itu dua Ji itu. Itu muka Kak kalau bukan tambah jelek, tambah cantik. Pas Ki aslinya tidak tahu bagaimana. Iya kan? Biasa begitu kalau Zoom itu orang itu. Iya, iya. Termasuk sengaja saya zoom saya ini kasih kasih gelap-gelap ke saya layar saya ini karena bukan HD. Kalau HD itu saya sudah observasi anu agak berat Ki, dan sinyal juga. Kota banyak ngambil baru jaringan juga kalau tidak stabil tidak bagus Ki kalau HD. Makanya saya ini gambar saya ini mungkin apalagi goyang-goyang atau terkadang tidak kelihatan atau terkadang tidak goyang-goyang itu sengaja saya setting anunya kamera saya supaya tidak HD, supaya suara Anda atau suara saya agak jelas, ya. Ya, ya. Sehingga siapa tahu bilang, ih beda muka tas di Zoom, ya memang mungkin beda, iya, iya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa tahu ketemu Ki atau apa, oke. Kemudian terima kasih atas kerjasamanya selama 1 minggu ini, terutama ketua kelas dan semuanya. Eh, oke, kalau ada kekurangan, saya juga mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa kita nanti komunikasikan lewat di grup atau japri ya. Dan ingat di pasca itu nilainya dibagi dua. Saya kasih nilai, Pak Samsul juga berarti kasih nilai. Jadi nanti dibagi dua. Jadi nanti dibagi dua. Mau misalkan dapat A minus. Tunggu dulu, A minus itu dari siapa? Ya kan dibagi dua. Ya kan dibagi dua. Siapa tahu ada yang kasih B plus, ada yang kasih A dibagi A B plus sama dengan A minus. Siapa tahu begitu. Ya, siapa tahu begitu. Jadi, belum tentu bilang, ih, boy, bapak nak kasih A minus kak, bapak nak kasih B plus kak. Tunggu dulu, dibagi dua nilai. Ya, dibagi nilai dua. Ya. Jadi, mungkin ada nilainya bagus atau tidak, atau dosen pertama bagus, dosen kedua, atau sama-sama bagus, atau sama-sama jelek. Nah, itulah anu itu rahasia negara itu. Ada di operator itu nilainya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.